Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Saya harap kabarnya baik-baik saja. Kali ini kembali lagi berjumpa dengan Kakak Idrus dalam pembahasan evaluasi pembelajaran sejarah. Baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan atau materi kita pada kali ini, alangkah baiknya kita saling berkenalan dulu. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta maka tak akan menikah. Karena buat apa menikah kalau nggak tak sayang? Nanti KDRT. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Idrus Al-Islami. Tempat tanggal lahir Pinrang 11 Februari 2000. Alamat Lepangan Kabupaten Pinrang. Hobi membuat orang tertawa. Jadi saya senang sekali jika membuat orang tertawa tersenyum. Cita-cita menikah dengan orang yang dicintai. Mari doakan sama-sama, amin ya robbal alamin. Adapun moto hidup saya, kesuksesan itu tidak lepas dari doa kedua orang tuamu dan orang di sekitarmu. Apa sih itu evaluasi pembelajaran? Nah, evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Nah, lanjut. Di sini ada pengertian evaluasi pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, ada Rina Febriana. Rina Febriana mengungkapkan bahwa evaluasi pembelajaran adalah suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi dalam menilai keputusan yang dibuat untuk merancang suatu sistem pembelajaran. Kemudian yang kedua, ada Zainal Arifin. Zainal Arifin mengungkapkan bahwa evaluasi adalah suatu komponen penting dan tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui keefektifan pembelajaran. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga ada Ralph Tyler. Ralph Tyler ini mengungkapkan bahwa evaluasi pembelajaran merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menemukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Kemudian selanjutnya ada tujuan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diberikan. Kemudian yang kedua, mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat dan sikap peserta didik terhadap program pembelajaran. Kemudian yang ketiga, mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar peserta didik dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat, mendiagnosis keunggulan dan kelemahan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kelima ada seleksi. Seleksi yaitu memilih dan menentukan peserta didik yang sesuai dengan jenis pendidikan tertentu. Kemudian yang keenam, menentukan kenaikan kelas. Selanjutnya yang terakhir atau yang ketujuh, menempatkan peserta didik sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Kemudian yang selanjutnya itu ada fungsi evaluasi pembelajaran. Dalam hal ini, fungsi evaluasi pembelajaran terbagi atas 4 fungsi. Yang pertama, ada fungsi formatif. Fungsi formatif merupakan bagaimana caranya memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial jika diperlukan bagi peserta didik. Kemudian yang kedua ada fungsi sumatif. Fungsi sumatif ini bagaimana caranya seorang guru menentukan nilai kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak, penentuan kenaikan kelas dan penentuan lulus tidaknya peserta didik. Dan yang ketiga ada fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik ini yaitu bagaimana caranya kita agar memahami latar belakang meliputi latar psikologis, fisik, dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, yang hasilnya dapat digunakan untuk sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut.
Dan fungsi evaluasi pembelajaran yang terakhir, yaitu fungsi penempatan. Yaitu bagaimana caranya menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat. Misalnya dalam menentukan program spesialisasi, atau di mana caranya kita menentukan di mana bakatnya siswa ini. Apakah itu bakat dalam bidang matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Baik, mungkin cukup sekian ya pembahasan kita pada kali ini mengenai evaluasi pembelajaran sejarah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.